Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, kan kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang ibu akan mengabsen satu persatu. Kalau yang dipanggil namanya, angkat tangan ya dan bilang hadir. Ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Baik. Siti Nur Aisyah, Hadir. Sri Wahyuningsi, Hadir, Bu. Tesalonika, Rena Hadir, Bu. Baik. Ziva Trevina, Saya. Leonardo, Hadir, Bu. tidak ada. Baik. Jadi, kenapa Leonardo nggak masuk? Nggak tahu, Bu. Ada nggak kabarnya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Semoga Leonardo bisa cepat ikut ke dalam kelas kita ya. Amin. Amin. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang IPA. sumber daya alam. Ya, betul. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Hasil Tahu. bumi. Nggak tahu. Beda. Ya, coba Ziva tiap hari minum air nggak? Minum. Nah, air itu merupakan sumber daya alam karena sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang ibu punya nyanyian untuk sumber daya alam. Kalian ikutin ya. Ya, Bu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Baik, yeay. Sekali lagi ya. Sumber daya Alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Nah, itu adalah contoh dari sumber daya alam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan tayangan video tentang sumber daya alam. Disimak baik-baik ya. Oke, Bu. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, kepompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit.
Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam digetser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Belajar mata pelajaran IPA kelas 4 tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mikroorganisme. Selanjutnya, ada macam-macam sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan.
Selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, ada tanah, ada air, ada udara, ada sinar matahari, dan juga ada hasil tambang. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut habis dimanfaatkan. Contohnya, ada air, ada tanah, ada udara, dan juga ada tumbuhan. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan atau dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mineral logam, yaitu ada emas, ada perak, ada besi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada batu-batuan, yaitu ada batu kapur, ada marmer, ada intan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sumber energi, yaitu minyak bumi, ada batu bara, ada tenaga surya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada upaya cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang hutan sembarangan. Lakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan yang gundul. Yang ketiga yaitu menanam tumbuhan bakau di daerah pantai untuk mencegah abrasi. Yang keempat, membuat terasering, yaitu membentuk tanah menjadi bertingkat-tingkat untuk mencegah erosi tanah. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu melestarikan sumber daya alam kita. Terima kasih. Anak-anak, itu tadi merupakan tayangan video pembelajaran sumber daya alam. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Oke? Tessa dengan Ziva, Sri Wahyuningsi dengan Siti Nuraisyah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian presentasikan hasilnya di depan. Oke? Bu. Ini dia. Ayo Ica, kerjakan. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya buat mengerjakan ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai AKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, di AKPD kalian itu ada apa sih tentang kewajiban untuk menjaga sumber daya alam? Yaitu apa aja sih sumber daya alam? Hutan dan sungai. Nah, sekarang coba kelompoknya Tessa sebutkan apa saja yang harus kita lakukan kepada sumber daya hutan. Iya, ada kewajiban terhadap hutan. Yang pertama, wajib menjaga kebersihan hutan. Kemudian wajib menjaga keasrian hutan. Wajib tidak menebang pohon sembarangan, Bu. Kemudian melakukan reboisasi, terus mencegah pencemaran dalam bentuk apapun di hutan. Iya. Kemudian juga melakukan penghijauan, Bu. Ya, betul sekali. Karena kalau hutannya rindang, kita juga akan nyaman. Karena kan kalau misalnya hutan tidak ada kan bakal panas ya. Betul, Bu. Nah, terus sekarang kelompok Aisyah, coba apa aja yang harus kita lakukan kepada sumber daya di sungai? Oke, untuk yang di sungai itu menjaga kebersihan sungai, Ya. terus tidak membuang
itu tadi yang udah kita pelajarin hari ini. Ada yang bisa kasih kesimpulannya kita belajar apa hari ini? Aku, Bu. Baik, Sri Wahyuningsi coba dijelaskan kesimpulannya apa? Tadi SDA tuh terbagi menjadi dua, Bu. Ada yang diperbarui dan tidak. Terus yang dapat diperbarui itu ada air, hewan, udara, dan tumbuhan. Ya. Kalau yang tidak dapat diperbarui kayak minyak, gas alam, dan bahan tambang. Nah, kalau yang upaya untuk menjaga hutannya tadi apa? Menjaga hutannya tadi menjaga kebersihan hutan, terus tidak menebang pohon sembarangan, dan mencegah pencemaran dalam bentuk apapun di hutan. Baik, kalau untuk menjaga sungai? Kalau untuk di sungai, tidak membuang sampah di sungai, tidak mengalirkan limbah pabrik dan industri ke sungai, dan tidak melakukan pencemaran terhadap air sungai. Baik, good job ya anak-anak hari ini. Jadi Bu Rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ada PR buat kalian ya, evaluasi untuk kalian dikerjakan di rumah masing-masing. Besok dikumpulin di meja Ibu ya. Ya, Bu. Baik, nih Terima Eca, kasih, Bu. Sri dan Aisyah. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tadi kan kita udah buka dengan doa. Nah, sekarang kita tutup juga dengan doa. Sekarang giliran Tessa untuk menutup pembelajaran hari ini. Iya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.